Sobat Kompas TV, hari ini bakalan seru banget karena gue bakal menggunakan transportasi yang lagi hits di Indonesia, yaitu Wush. Yes, ini adalah transportasi kereta tercepat saat ini yang ada di Indonesia, dari Bandung sampai ke Jakarta atau nggak Jakarta ke Bandung dengan kecepatan 350 km per jam. Nggak nyampe sejam sih, udah nyampe tuh ke tujuan. Nah, dan hari ini gue bakal naik ini nih. Nanti di Bandung gue mau ketemu dengan seseorang yang punya peran penting di balik kendaraan kereta Wush ini. Siapa dia? Nanti kita kenalan. Oke, kalau gitu ikutin terus perjalanan saya. Let's go. Hai Mbak Nia. Hey, Ini aku Mas lagi Davi. on the way nih. Udah di Wush. Oke. Nah, aku pengen nanya sih tentang ini. Katanya kereta Wush tuh dengan frekuensi itu ada ini ya, ada linknya ya gitu ya. Nanti ceritain nanti aja ya pas ketemu. Oke? Oke, aku tunggu di Tegaluar ya, Mas. Alright. Bye. Halo, Mbak Nia. Ini aku udah di atas nih. Janjian di atas atau di bawah? Oh, itu ya? Oh ya. Apa kabar? Aduh, seru banget naik ini, naik Wush. Cepet banget ya. Cepet banget, baru mau melek sedikit udah nyampe. Aduh, baru cepet banget. videoan kita. Wah, dan ini gue baru pertama kali nih datang ke Tegaluar. Oke. Ternyata pemandangannya juga bagus di sini ya. Iya, Terus betul. ada stasiun juga ya. Stadion. Stadion ya? Ya. Stadion situ, stadion bola kan? Wah, oke. Nah ini ngomong-ngomong nih, kayak tadi kan aku sempat tanya yang soal frekuensi itu sebenarnya ada nggak sih hubungannya sama Wush tuh? Ada dong. Jadi Wush ini tuh menggunakan frekuensi untuk sistem pensinyalan kereta cepat, Mas. Itu menggunakan teknologi yang namanya GSMR atau Global System Mobile Communication Railway. Wah, banyak banget ya. Gitu. Oke, terus penggunaannya tuh bagaimana tuh? Jadi frekuensinya itu digunakan untuk media transmisi, Mas, transmisi data untuk kebutuhan pensinyalan kereta cepat ya. Iya. Nah, itu antara lain gunanya tuh untuk mengetahui posisi kereta, kemudian pergerakan kereta, terus informasi kecepatan kereta yang diizinkan juga melalui sistem itu. Tapi Gitu. katanya kecepatannya tuh sampai 350 ya? 350, makanya itu memang harus sistemnya handal ya, makanya agar tidak terjadi kesalahan lah atau kecelakaan. Gitu. Dan itu emang ada tempat tertentunya buat kecepatan segitu ya? Iya, jadi antara petugas yang ada di kereta cepat sama di petugas kontrol itu juga komunikasi suara lewat frekuensi juga, Mas. Wow. Gitu. Nah, kan kalau misalnya frekuensi itu kan setahu saya itu pasti ada izinnya. Ya. Nah, itu izinnya bagaimana? Tuh khusus doang buat Wush, ada kayak pita khusus itu nggak buat frekuensi yang digunakan untuk Wush? Iya, ada. Jadi dasarnya penggunaan frekuensi untuk Wush ini adalah surat persetujuan ya, persetujuan kerjasama antara operator telekomunikasi existing dengan KCIC. Nah, itu untuk menggunakan alokasi tertentu. Persetujuan itu dikeluarkan oleh Menteri Kominfo, Mas. Oke. Menteri Kominfo. Nah, jadi sebelum dilakukan penetapan itu kita tuh udah melakukan kajian dulu, kemudian juga proof of concept juga, frekuensi clearance agar teknologi baru ya GSMR yang masuk ke Indonesia ini tuh bisa hidup berdampingan nih dengan pengguna frekuensi existing, tidak saling mengganggu dan juga bisa tetap memberikan layanan seluas-luasnya kepada masyarakat. Berarti intinya nggak akan ada yang ke-hack gitu, masuk ke jalur gitu, nggak ada jadi ya? sudah diatur Aman. sedemikian rupa ya. Betul. Cuman ya, kalau misalnya peran pengendalian frekuensi yang digunakan untuk Wush tuh gimana sih? Ya, jadi tim balai monitoring kita tuh rutin, Mas, melakukan monitoring frekuensi untuk memastikan tidak ada penggunaan frekuensi ilegal nih sepanjang jalur Wush. Terus juga kita melakukan pengawasan terhadap alat perangkat telekomunikasi ilegal. Nah, selain itu juga tim ini tuh melakukan penanganan gangguan kalau misalkan ada indikasi potensi gangguan frekuensi tuh. Juga merespon dengan cepat kalau ada aduan gangguan dari pihak Wush. Wow, oke. Nah, terus tapi perbedaannya apa nih sih antara penggunaan frekuensi untuk Wush dan transportasi lainnya? Jadi kalau balai monitor kita itu sebenarnya dia memonitor seluruh frekuensi ya untuk seluruh layanan
sepanjang tahun di seluruh pita frekuensi gitu. Cuma memang kita ada prioritas penanganan lah gitu, khusus untuk yang terkait dengan keamanan dan mara bahaya itu jadi prioritas gitu. Misalkan nih Mas David pernah naik pesawat kan? Yeah. Ya, jadi antara pilot sama menara kontrol itu kan menggunakan frekuensi itu untuk komunikasi. Yeah. Nah, itu masuk frekuensi keselamatan, jadi prioritas kita juga, sama seperti WUS juga gitu. Oke, berarti mirip-mirip ya? Iya, betul. Ya, oke. Nah, terus Mbak Nia nih, proses pengujian waktu awal-awalnya WUS itu bagaimana sih? Rumit nggak sih? Iya, betul. Jadi kita tuh melalui proses koordinasi yang panjang banget ya, Mas. Ya. Dan juga melalui berbagai proses uji coba, kemudian proof of concept, frekuensi clearance untuk memastikan bahwa si WUS ini tuh frekuensinya aman gitu. Jadi kalau bisa diingat lagi dulu mulainya tuh dari zaman COVID-19 pandemi tahun 2021 itu kita sudah melakukan itu semua. Wow. Jadi teman-teman Balai Monitoring itu melakukan pengukuran di atas rel kereta dan kita bisa bolak-balik antara Jakarta Bandung menyelesaikan pengukuran itu sampai malam, Mas David, untuk memastikan bahwa frekuensi WUS itu aman, tidak mengganggu layanan existing, dan juga penyelenggara telekomunikasi existing itu juga bisa tetap melayani masyarakat dengan baik. Yuk, Mas David, kita ke sana yuk. Boleh, boleh. Aku pengen tahu nih, kenapa nih warnanya beda nih, kuning. Kalau itu kan merah silver nih, ini malah kuning sendiri. Nah, ini tuh kereta yang waktu itu kita pakai buat persiapan ya. Kita meeting berkali-kali, bolak-balik Jakarta Bandung. Kemudian ada juga perangkat-perangkat di sini. Kita ngukur sepanjang jalur kereta cepat ini, Mas David. Oh gitu, berarti ini kereta ini tuh kayak buat apa ya, bisa bilang buat ngetes ya? Oh, oke. Jadi kalau gitu berarti kalau misalnya buat ngetes tuh ada itu tiap hari juga atau cuman kadang-kadang aja? Ada jadwal tertentu gitu. Oke. Kita schedule-kan. Wow, berarti awal banget tuh yang Iya, ini malah. justru ini. Wih, asik-asik. Tapi ada nggak sih caranya untuk menjaga frekuensi itu tetap aman biar nggak terganggu atau crash dengan yang lain-lainnya? Ya, jadi seperti yang tadi dijelaskan ya, selain kita mengamankan frekuensi, itu nggak kalah penting nih Mas untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat perangkat telekomunikasi ya. Ya. Jadi perangkat telekomunikasi yang ilegal itu bisa menimbulkan gangguan frekuensi radio. Yuk Mas David, aku ajak jalan-jalan, mau nggak? Jalan-jalan? Wah, soal jalan-jalan saya mau Kita ikut. keliling Bandung, nanti ketemu sama teman-teman Balmon yang lagi menangani gangguan, ada gangguan dari repeater ilegal. Ah, serius? Aku kasih lihat nanti. Ada seperti apa hari ini perangkat. itu? Ada, yuk. Waduh, oke, boleh. Oke, sahabat Kompas TV, ikutin terus perjalanan saya di jelajah frekuensi negeri. Let's go! Mbak Nia, ini aku penasaran nih, ini kita tuh mau ke mana sih sebenarnya? Nah, tadi kan aku bilang mau ngajak jalan-jalan ya. Tapi sambil ini Mas, jadi salah satu tugasnya kita itu menangani gangguan frekuensi Mas. Kebetulan nih teman-teman Balmon Bandung tuh lagi menangani gangguan frekuensi seluler. Oke. Itu dari, ya sepertinya sih dari perangkat ilegal sih. Oh, jadi dapat info makanya langsung mau ngecek dulu ya? Iya, Mas David kan penasaran kan tadi? Iya, benar-benar. Oke. Mbak Nia, Ya. ini kan mobil monitoring ini tuh sama persis nggak sih kayak yang di Banten nih atau peralatannya beda-beda? Mirip-mirip sih Mas, jadi kita ada beberapa tipe. Jadi ini tuh salah satu perangkat monitoring kita juga gitu. Oke. Dipakai buat monitoring frekuensi dan salah satunya juga bisa untuk melacak sumber gangguan juga nih mobil. Oke. Gitu. Jadi ada perangkat-perangkat yang sudah canggih lah di mobil ini. Ya. Oh, berarti masing-masing mobil itu punya bermacam-macam jenis berarti ya? Iya, ada beberapa tipe sih kita. Oke, asik.
Berarti udah dapat solusinya? Gimana tadi? Udah dicek di sana, Mas? Jadi barusan tim kami sudah naik ke atas dan dari hasil monitoring di atas kami sudah melakukan pemeriksaan bahwa kemungkinan besar gangguannya itu bukan dari internal pemancar, melainkan dari luar gitu. Dan kemungkinan besar sih dari penggunaan repeater seluler ilegal. Oh iya. Nah, kalau misalnya orang menggunakan repeater itu tanpa ada izin atau disalahgunakan, tuh efeknya gimana tuh? Jadi repeater itu izinnya itu melekat ke operator telekomunikasi sebenarnya, Mas. Jadi sudah disesuaikan sama alokasi masing-masing operator. Nah, kalau misalkan digunakan oleh masyarakat umum, itu bisa dipastikan itu nggak bersertifikat atau ilegal lah gitu. Nah, yang paling merasakan dampaknya itu justru penyelenggara telekomunikasi nih, sama masyarakat sekitar sini juga pasti merasakan penurunan kualitas layanan lah. Oh ya? Wow. Iya, makanya. Berarti bisa dibilang repeater ini khusus untuk kayak perusahaan ya? Iya. Kalau misalnya pribadi pun itu harus punya izin dan pokoknya ada aturannya ya sebenarnya. Iya, kan? betul. Harus sesuai dengan sertifikat yang dimiliki. I see. Oke. Baik, sahabat Kompas TV. Sekarang ini kita mau mencari lokasi di mana repeater itu berasalnya ya? Iya. Udah kalau gitu ikutin terus. Ayo. Makanya ini lumayan canggih juga, bisa sampai ngedeteksi sampai ke daerah-daerah yang sempit kayak gini ya. Kan kita punya perangkat monitoring tuh, Mas. Oh iya, ini teman-temannya kan ya? Iya, ini timnya. Gimana, Mas? Ya, ini diduga tempatnya di sini yang telah mengganggu komunikasi seluler. Ada gangguan di sini. Nah, ini jadi dari perangkat ini kita bisa melihat bahwa level paling tingginya itu ketika antena kita diarahkan ke pemancar itu. Gitu. Kita coba ke sana untuk melakukan kegiatan penegakan. Mungkin biar kita bisa dengar juga, mungkin kita pakein telepon ya? Boleh. Tim, boleh nggak kasih ini teleponnya? Sana. Iya, lanjut. Berarti kita di Sini sini aja. aja? Oke. Ya. Ada kamera sih. Permisi. Permisi, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Mohon maaf, kami dari Balmon kelas 1 Bandung sedang melakukan tugas kegiatan monitoring. Mungkin Bapak bisa lihat surat tugas kami. Saya lihat surat tugasnya, Pak ya. Apa? Ada apa, Pak ya? Kami sedang melakukan kegiatan monitoring. Kebetulan kami menemukan ada gangguan komunikasi seluler. Kebetulan kami melihat indikasi di sini ada Bapak menggunakan perangkat repeater. Jadi telah terjadi gangguan komunikasi seluler di wilayah sini, Pak. Hubungannya sama saya apa, Pak? Bapak kan pemilik rumah sini ya? Iya, betul. Tapi apa buktinya, Pak? Ya, mungkin Saya kita lihat mengganggu, Pak. pakai alat ukur kami di sini. Nah, izin Pak, ini Ya. kami ini bisa melihat kalau misalnya ini ada pancaran dari alat ini yang muncul di sini, Pak. Nah, dari sini Bapak itu masuk ke frekuensi seluler, antena repeater Bapak ini. Di Bapak sudah menimbulkan gangguan di frekuensi kerja seluler. Pakai repeater saya itu, Pak, betul. Iya betul Pak, karena kami melihat levelnya itu dari sini Pak. Levelnya besar di sini. Mungkin aja dari yang lain, Pak. Atau gimana? Nggak Pak, kalau alat nggak bisa bohong Pak. Jadi mungkin sekarang untuk mempersingkat waktu, nanti mungkin Bapak, ini kan sudah jelas nih, alat ukur kami, surat tugas kami, kegiatan kami. Oke. Mungkin nanti kami akan undang Bapak ke kantor, surat undangan. Nanti mohon izin, mungkin ini perangkat Bapak harus segera diturunkan. Jadi mohon izin nanti Bapak untuk menurunkannya. Kalau tidak Bapak turunkan hari ini, jam ini, mungkin nanti sore kami kembali lagi, nanti kita buka sama-sama. Siap, Pak. Kalau seperti itu, Pak. Bagaimana nih, Pak? Gimana, Mas? Tadi kita telah mendatangi rumah yang diduga atau sudah terbukti melakukan pelanggaran menggunakan perangkat yang ilegal. Jadi kami tadi menghimbau atau memberitahu, menginstruksikan bahwa perangkat itu untuk segera diturunkan sama mereka lah yang punyanya. Kira-kira seperti itu. Kalau belum diturunkan, mungkin KAPI akan melakukan sesuai SOP lah. Jadi gitu, Mas David, kalau misalkan ada
temuan pelanggaran nih, kayak tadi kan perangkat ilegal ya, itu nanti kita kasih tahu dulu nih ke penggunanya gitu, kalau ini tuh melanggar, diedukasi dulu ya Mas ya. Tapi juga kita infokan itu akan ada sanksinya gitu. Oh ya? Iya. Oke. Nah habis ini berarti langsung lanjut kemana nih? Berarti langsung ke kantor Balmon aja kita ya. Balmon, ya. Ya. Oke, sahabat Kompas TV, sekarang kita mau lanjut ke Balmon. Pokoknya ikutin terus di Jelajah Frekuensi Negeri. Let's go! Ayo Pak! Nah, ini kantor Balmon Bandung nih Mas David. Oke. Tapi kayak pernah lewat sini, cuman nggak ngeh kalau tempatnya di sini. Ya, jadi PFR yang nanganin WUSH itu banyak yang bertugas di sini nih Mas David. Oke. Nah Mbak, aku penasaran nih. Selama di sini tuh ada nggak sih kayak suka dukanya? Atau nggak pas lagi proses pembuatan WUSH yang kemarin itu? Iya, banyak banget sih Mas David. Mungkin nanti kita ngobrol langsung sama teman-teman Balmon Bandung aja ya. Oke, boleh. Ayo. Ke atas. Halo semua. Hey. Wah, lagi sibuk nih atau lagi apa nih? Hah? Lagi rapat. Lagi ngumpul. Wah, kayaknya agak lumayan berat ya. Kalau dilihat dari apa? Map dan yang lain-lainnya. Iya, jadi ini tuh tim yang kemarin dari awal banget ikut terlibat nih Mas David. Ya, nih kebetulan nih pengen dengar ceritanya nih. Waktu proses pembuatan WUSH itu ada nggak sih kayak kesulitannya, kendalanya gitu? Mungkin boleh sharing? Mas Wahyu nih, yang kemarin waktu pandemi kan udah ikut langsung terlibat nih Mas Wahyu. Ini banyak cerita sedihnya berarti yang lo pandemi dulu kan ya? Oh gitu? Iya, dulu kalau nggak salah WUSH mulai tahun 2021 ya, awal 2021 kita mulai rapat untuk penentuan frekuensi GSMR-nya itu. Rapat-rapatnya juga kan sering bareng sama orang dari CRS-nya, dari Chinese-nya, dari Tiongkoknya. Jadi ada kendala bahasa kita di situ. Jadi sedang kita hanya bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Sedangkan translatornya bukan orang teknis ini. Jadi kalau banyak istilah-istilah teknis yang mungkin akan susah diartikan dengan bahasa-bahasa orang non teknis gitu. Waduh. Jadi itu kendalanya yang pertama. Iya, pakai bahasa tubuh gitu. Iya. Yang kedua waktu clearance frekuensi ya, waktu sebelum jadi rel kereta api di Halim itu malam-malam, karena harus tengah malam kita, dan karena itu dulu belum ada vaksin COVID ya, kita semua harus di booster pakai vitamin C buat meningkatkan daya tahan tubuh kan. Akhirnya kita malam-malam melakukan clearance untuk mengetahui ada nggak intervensi dari operator seluler. Alhamdulillah ternyata emang bagus intervensinya. Tapi setelah itu setelah jadi relnya nih, Om Tovan ini sama teman-teman yang lain nih pada inspeksi menggunakan kereta inspeksi yang bukan kereta sekarang, kereta masih kereta inspeksi yang jalurnya lambat sekali. Dari Tegaluar ke Halim bisa sampai 12 jam perjalanan. Serius? Serius, percaya. Coba Mas Tovan. Satu perjalanan? Iya. Jadi kita dari Tegaluar ke Halim itu cuma maksimum 70 km per jam. Terus di sana itu nggak ada toilet, nggak ada AC, jadi kita benar-benar struggling di situ gitu. Saya sama Justian di sana 10 jam gitu. Itu nggak bisa keluar dulu atau apa? Oh nggak bisa sih. Nggak Itu bisa harus- di atas rel kereta soalnya. Di rel di Itu atas. tahan terus juga ya? Iya. Kanan kencing 10 jam. Jadi itu bisa dibilang bukan kereta tercepat tapi terlambat kayaknya. Lambat. Karena masih pakai kereta inspeksi sih. Bang. Iya. Sama masih banyak pekerja juga itu waktu itu di sepanjang jalur Iya. itu ya. Oke, wow. Kalau Mbak Ita gimana? Ya waktu itu pas yang jam bandingnya sama Tovan ini, kita bagian jaga di bawah tuh. Jadi kita tuh kayak apa ya, kebut-kebutan gitu sama kereta. Jadi pas yang Tovan di atas, kita selalu mantau dari bawah gimana kondisi di bawah. Kita juga selalu ngecek tuh dari kalau misalnya di atas ada gangguan, di bawah hasilnya gimana, gangguannya seperti apa gitu. Kita monitor tetap dari bawah. Tapi kita kayak kenyang-kenyangan gitu loh. Nah yang untuk terakhirnya itu kan sampai di Tegaluar, jadi dari Halim ke Tegaluar gitu. Jadi pas lagi sampai di Tegaluar tuh, itu udah tengah malam banget, jam 12-an malam kayaknya ada ya. 12. Nah waktu itu tuh
Jadi kayak karena memang itu Tegal Luar itu belum operasional, beroperasional, jadi udah ditutup kunci semua waktu itu tuh. Waduh. Jadi lampu juga udah mati ya kalau nggak salah waktu itu ya. Pokoknya sampai cari-cari satpam gitu, gimana cara ini bukanya gitu untuk bantuin mereka ya lumayan lah. Udah ninggalin keluarga sampai malam gitu ya. Ya seperti itulah. Setelahnya itu kan yang struggle itu yang Tovan ya. Saya waktu itu naik yang udah pakai kereta cepatnya, jadi kalau di atas tuh udah enak lah hitungannya. Maksudnya udah ada toilet, udah nyaman lah. Cuman beda bentuknya sama kereta cepat yang sekarang. Yang tadi tuh Mas David yang warna kuning. Oh itu yang pertama. Yang kita naikin yang itu yang bukan pertama ya. Maksudnya dalam arti itu kereta untuk inspeksi ya Mbak ya. Iya, Jadi betul. khusus. Dia keretanya khusus. Dalamnya itu enggak. Tapi jatuhnya kereta yang pertama juga dong di atas rel itu. Iya, kayaknya yang merah-merah itu belum ada waktu itu ya. Belum jadi ya. Ngomong-ngomong tentang keluarga tadi, sama sih saya sama Mbak Ita ya. Zaman itu tuh waktunya banyak kepake untuk kerja gitu, sampai menghubungi keluarga tuh cuma biasanya lewat video call kayak gitu Mas David. Berarti jarang ketemu gitu? Jarang. Waduh, berarti perjuangan yang sangat ini ya. Betul. Ya, sampai keluarga pun nggak harus ditinggal gitu ya. Iya betul. Jadi cuma ada waktu kosongnya mungkin bisa terhitung kali ya di dalam sampai itu berarti prosesnya berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun? Jadi yang kita intens banget itu di awal-awal sampai mau beroperasi ya, di 2003 sampai mau beroperasi itu kita intens banget gitu. Oke, berarti 2022 sampai 2023 dalam 1 tahun itu berarti ya? Iya betul. Nah tapi itu kan udah denger nih cerita tentang kendalaannya, yang menariknya nih bagaimana nih? Yang serunya kalau aku bilang, kita yang ngerasain pertama kali itu kereta cepat 300 km per jamnya kita ngerasain duluan. Tapi nggak ada degan itu. Aduh ini. Nggak berasa di dalam, jadi smooth banget gitu kan. Di pasarannya nggak ada. Tapi pusing kan Mbak Ita waktu itu, karena kita berdiri sambil berdiri. Kalau yang itu pas kita bolak-balik itu iya. Bolak-balik sambil pegang perangkat. Serunya gitu sih kalau aku. Berarti bisa dibilang jadi orang yang pertama ya nyobain yang kecepatan 350 itu ya. Yang pasti kita bangga ya, kita ikut berperan serta dalam penentuan frekuensi untuk kereta cepat ini ya. Pastilah ini kan juga bisa dibilang kalian ini jadi termasuk dalam sejarah juga kan. Sejarahnya kereta cepat yang ada di Indonesia yang pertama kalinya kan. Gak nyangka kan Mas David Indonesia bisa punya kereta cepat? Akhirnya sih sebenarnya. Iya kan, kalau dulu. Kok dulu udah ada ya. Iya makanya. Terima kasih ya untuk bisa wujudnya WUS ini ya, dan menjaga frekuensinya tuh tetap terjaga semua. Dan juga thank you nih buat Mbak Nia nih ya. Sama-sama. Udah nemenin saya. Dan waktunya saya harus lanjut lagi nih. Mohon maaf nih ya, tidak bisa lama-lama di sini. Gak apa-apa ya? Iya, saya anterin nih Mas. Boleh kalau gitu. Siap, Yuk. sukses selalu ya. Sampai ketemu thank you ya. Dadah. Oke, Sobat Kompas TV, selain canggih dan kerennya kereta api WUS, ada tim pengendali frekuensi radio yang ikut berjuang juga. Nah, gua sekarang jadi paham juga nih, frekuensi radio yang kita tidak bisa lihat itu sangat penting banget untuk segala kebutuhan. Nah, kira-kira nih, jalan frekuensi negeri selanjutnya bakal kemana? Pokoknya ikutin terus perjalanan gua di next episode. See you!